Selamat siang, Mener. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Billy Juan Valentino Ambarura dengan NIM 220211060063 dari kelas praktikum Jaringan Komunikasi dan Data kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 2.9.2 Basic Switch and Device Configuration. Jadi baiklah kita langsung saja. Baiklah, Mener, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa saya sempat mengerjakan melatih sebelum merecord video ini, dan saya secara tidak sengaja menyimpan progres saya, namun progres itu masih progres awal, sekitar step A sampai step C atau D. Tapi tetap saja saya akan menjelaskan ulang dari awal. Baiklah, kita langsung saja. Di sini kita disuruh mendrag switches S1 dan S2. Terus di sini kita disuruh membawa PC di sini, PC A dan PC B ke table. Terus kita disuruh menyalakan PC-nya dengan cara di sini. Di sini kita menyalakan PC-nya. Ini sudah nyala. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel breadboard menggunakan copper cross table. Seperti sudah saya buat ini, sudah saya hubungkan menggunakan kabelnya. Kita hubungkan dari yang phase Ethernet 1 ke port S1 dan phase Ethernet port 1 ke S2 untuk menghubungkan mereka. Lalu sama seperti langkah tadi, saya juga telah menghubungkan phase Ethernet 018 ke port S2 dan mengklik phase Ethernet 0 ke port PCB untuk menghubungkan mereka. Untuk membuktikannya, sini saya akan inspeknya. Maaf. Ini dia. Kita lihat di sini bahwa di sini sudah hijau, ada lampu hijau menandakan telah berhasil. Terus yang ini juga, yang kedua S2 ini hijau dan ini juga hijau. Oke, sekarang kita menuju ke part 2, yaitu kita mengkonfigurasi PC host. Jadi sini kita akan mengatur IP address-nya sesuai dengan addressing table. Jadi kita ke sini, kita ke desktop, IP configuration, terus kita masukkan yang ini 2.168.1.10. Baiklah, sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke PCB juga. Sama kayak tadi, kita ke desktop, IP configuration, dan kita pilih yang ini, yang IP address ini 168.1.11. Baiklah, sudah berhasil di sini.
kita sudah di langkah D sudah mengulangi kita sudah masukkan IP address ke PCB seperti yang diminta di sini di addressing table. Baiklah, langkah berikutnya kita disuruh ke PC. Kita ke PC A, kita buka desktopnya di sini, kita buka command prompt-nya, terus kita ketik ipconfig config spasi garis miring all ipconfig all. Oke, di sini sudah terjadi ada verifikasi settingnya. Kita bisa lihat di sini kalau ada IP address-nya sudah teratur di sini. Kemudian kita akan mengecek ping dengan PCB. Jadi kita akan masukkan ping 168 titik 192.168.1.11. Kita menunggu dan ini seharusnya berhasil ya. Di sini berhasil, sama di sini. Kita lanjut ke langkah lanjut ke part 3, configure and verify basic switch setting. Jadi sini sama, kita lanjut ke step 3. Jadi di sini kita diminta untuk menghubung pada kabel backboard, kita disuruh untuk klik kabel konsolnya, terus kita connect ke bukan itu, ini ya. Kita hubungkan ke konsol dan ke sini. Oke. Kemudian kita akan establish a console connection to bla bla. Oke. Jadi kita ke sini, ke terminal. Oke, di sini sudah terhubung. Sekarang pada langkah berikutnya kita akan masuk ke exe mode. Kita ketikkan di sini enable. Kita sudah terganti. Lalu kita akan masuk ke global configuration. Kita ketik config terminal. Oke, jadi kita di sini sudah masuk pada global configuration. Kemudian kita akan mengganti nama hostnya sesuai dengan di addressing table. Jadi host name kita ganti dengan S1. Oke, berhasil. Jadi kita akan memberikan privilege password dengan nama kelas dan password untuk passwordnya itu. Jadi enable secret nama kelas, kita masuk line console. Oke, kita akan masukkan passwordnya. Oke, di sini berhasil, kita login.
baru kita exit. Di sini kita akan mengatur VLAN 1. Jadi sini kita input VLAN 1 terus kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Di sini lalu di sini kita akan masuk ke login bannernya dengan cara kita no shutdown dulu. Oke. Lalu kita exit dari interface-nya. Lalu kita masuk ke global konfigurasi MOTD. Oke. Kita ketik. Kita akan mengatur login bannernya. Caranya banner MOTD dengan pesannya pesan yang akan muncul auto access will not be tolerable. Oke, tidak akan ditolerasi. Oke. Harusnya bisa. Oke. Selesai. Di sini sudah berhasil, lalu kita akan men-save konfigurasi startup filenya. Kita keluar dulu. Kita keluar dulu dari global konfigurasinya. Lalu sini kita akan melakukan penyimpanan, copy running config startup config. Cek ada typo, config startup config. Oke. Kita enter. Oke, di sini kita berhasil. Di sini kita berhasil melakukan konfigurasi basic switch. Selanjutnya di sini kita akan display current configuration dengan cara show run. Ya, show run. Kita bisa di sini sudah ada login password dan langkah selanjutnya kita akan melihat versinya. Tunggu sebentar. Oke. Kita di sini show version. Oke, sudah ada di sini ya. Kemudian kita di sini ada berbagai informasi di sini. Kita akan menampilkan status koneksinya. Kita ketikkan show IP in brief ya. Oke.
Sini sudah terlihat. Ini akan digunakan untuk menjawab ini. Port mana saja yang akan terhubung dengan konektivitas kabel. Oke, jadi ini sudah berhasil. Ke selanjutnya kita close ini dulu, lalu kita akan mengulang untuk yang S2. Jadi ini kita inspect clear. Ini kita inspect clear. Bukan ke konsol. Oke. Lalu ini kita ke desktop, kita ke terminal, kita oke. Mohon maaf. Mohon maaf ada kesalahan sepertinya. Kita masuk ke terminal. Kok tidak terhubung? Mohon maaf, ada kesalahan. Saya salah menemukan kabel yang harusnya kabel biru. Jadi saya akan mengulang. Kita ke sini, kita inspect clear, kita connect ke sini, lalu ke sini. Oke. Terus kita ke sini, di terminal, kita oke, dan ya sudah terhubung. Saya kasih ke atas dulu. Saya kasih ini aja ini. Oke. Saya kasih ini aja. Di sini sudah terhubung. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi semua tadi. Kita enable. Terus kita config terminal. Lalu kita ubah hostname-nya jadi S2. Lalu kita enable secret class line console 0. Kita set password Cisco. Kita login dan kita exit. Di sini kita akan mengatur interface-nya. Kita ketik input line 1, baru kita atur IP address-nya. IP address 198 yang kita pakai S2. Oke. 168 102 dengan subnet masknya 255 255 255 0. Oke, di sini berhasil.
kita shutdown, kemudian kita keluar. Kita masuk ke global untuk mengatur login bannernya. Kita banner motd salah. Authorized access will not be tolerated. Oke, berhasil. Lalu kita kita sudah berhasil mengkonfigurasi, tinggal kita save configuration-nya. Kita copy running config startup config, benar kan? Saya bisa config. Nah, sekarang kita sudah berhasil. Kita sudah menyelesaikan tugasnya. Kita tinggal lihat kecocokannya. Kita show run di sini. Kita lihat konfigurasi pakai show run. Oke. Passwordnya oke. Lalu kita show versi oke, lalu kita show if in brief. Oke. Jadi kalau dia di F1 ini dia up, dia protokol up. Lalu F06 dia down. Kalau F018 dia di sini up. Untuk VLAN-nya dia up di sini ya. Kalau yang ini dia untuk F01-nya dia up. Tapi untuk F06-nya dia di sini dia down. Sedangkan F018 dia di sini dia down. VLAN 1 dia tetap 1 dia tetap up. Kemudian kita akan ngecek. Kita ngecek ping. Kita akan mengecek ping. Kita di comment prompt ping 192.168.1.1. Ini untuk yang S1 switch pertama.
ping 168. Tunggu sebentar. Oke, di sini sukses. Kita coba lagi. Ping 1 ping 2 untuk switch 2 S2. Please. Oke, berhasil. Ini switch pertama, PC pertama jadi. Kita akan coba switch. Kita ke switch ke PC A ke PC B. Kita ketik ping 168.1.1. Oke, sini sukses. Kita coba 11. Oke, di sini sudah berhasil. Jadi karena sudah pengerjaan di sini sudah 100%, kita masuk ke reflection question. Jadi reflection question yang pertama itu, why are some fast internet ports on the switch up while others are down? Jadi port fast ethernet pada switch biasanya itu up atau aktif ketika kabel terhubung ke port. Ini berarti bahwa switch telah mendeteksi perangkat di ujung lain kabel dan telah membuat link. Di sisi lain, port fast ethernet adalah down atau tidak aktif ketika tidak ada kabel yang terhubung ke mereka. Ini juga biasa terjadi jika perangkat yang terhubung dimatikan, kabel rusak, atau jika port telah dimatikan secara manual oleh administrator. Terus yang berikutnya, why could prevent a ping from being sent between the PC? Itu ada beberapa faktornya, seperti jika medianya terputus, switch dimatikan atau port administratifnya turun, firewall atau dia dapat memblokir paket ICMP, konfigurasi jaringan yang salah, pada masalah perangkat keras juga, dan ya seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, Menir. Permisi, selamat siang.